Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru as-salata wa amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yashhadu Allah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Ikrom Abdul Fakor. Yang saya hormati sahabat saya, rekan saya, Bapak Profesor Dr. Munawar Fuad, MAG, selaku founder Aisyah. Yang saya hormati Sohibul Baik, Bapak Haji Abu Jitno, selaku Ketua Forum Masjid Ibu Sundal, dan juga beliau sekarang juga amanat sebagai Ketua Majelis Ekonomi Syariah DMI Kecamatan Cilengsi. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Cilengsi, Bapak Haji Ujang Hidayat. Yang saya hormati Ketua DMI Desa Sundal, Bapak Ustadz Bambal. Yang saya hormati Kesepuhan Tim Tunggal, Bapak Haji Guntur, dan juga tak lupa para ketua DMI Desa se-Kecamatan Cilengsi dan para Ustadz Asatid Jamaah Subuh Keliling Tim Tunggal yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas segala rahmat serta hidayahnya kita bersama hadir berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka mengikuti subuh berjamaah sekaligus mengikuti pelatihan transformasi digitalisasi manajemen masjid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ibunya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi umatnya yang mendapat syafaat berarti. Ada 3 hal saja yang disampaikan karena waktunya 5 menit, jadi harus memadatkan sambutannya. Yang pertama, pada subuh ini tentunya kita masih memasuki Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Beliau sebagai Rasul dan pemimpin para Nabi, dan Nabi Muhammad dulu itu melakukan segala kegiatan administrasi banyak edukasi. Bahkan ketika pemerintahan belum ada kata pemerintah atau warisannya, maka istana itu adalah masih tempat berbagai disiplin ilmu. Para sahabat dididik, diberikan edukasi oleh Tuhan di masjid. Berarti kalau kita kiasan dengan sekarang itu harus masjid berbasiskan pendidikan. Dulu ketika ada mujahidin terluka dirawatnya di masjid. Berarti kalau kita kiasan dengan sekarang, masjid itu harus ada klinik kesehatan, kegiatan sosial, keuangan itu hadirnya di masjid. Adanya Baitul Takmil, ya, Baitul Takmil. Berarti kalau sekarang di masjid itu harus punya kantor kas bank syariah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka pelatihan transformasi digital manajemen masjid, ini merupakan langkah yang sangat positif yang memberikan edukasi kepada para pengurus masjid supaya kita melek terhadap teknologi informasi, melek kita terhadap digitalisasi.
ini luar biasa. Ide ini muncul dari seorang Profesor Dr. Munawan Fuad. Beliau kebetulan pengurus DPI Pusat dan juga sebagai Ketua Takmir Masjid RTMNU ya, Takmir Masjid Nadatul Ulama. Beliau banyak sekali memberikan gagasan, ide yang sederhana. Memang beliau adalah orang cerdas di Jawa, meskipun dari 10 program itu merupakan ide-ide beliau. Di antaranya digitalisasi ini. Supaya apa? Supaya kita melihat informasi dan kita juga harus bisa membedakan. Ya, kita harus juga mengetahui bahwa ada aplikasi yang benar-benar lahir dari umat Islam. Ada yang aplikasi berbeda Islam tapi bukan dari umat Islam. Contohnya Muslim Pro. Ya, kita tentu banyak pakai Muslim Pro. Dulu juga saya pakai Muslim Pro karena merupakan kebutuhan. Kita ingin tahu jadwal sholat. Ya, kita ingin tahu arah kiblat. Kita ingin tahu ya hari-hari besar Islam. Juga kita ingin tahu tentang informasi tentang kaum muslimin, baik itu di luar maupun di dalam. Nah, sehingga keputusan itulah kita tertarik untuk menggunakan aplikasi Muslim Pro. Ternyata setelah diselidiki, Muslim Pro itu bukan diciptakan atau lahir dari umat Islam, ternyata dari Yahudi. Itu luar biasa ya. Mereka sangat sistematis dalam rangka menangkap kita kepada tujuan mereka untuk bagaimana kita tertarik pada keyakinan mereka. Itu dengan adanya digitalisasi ini, mari kita gunakan digitalisasi ini sebagai pegangan umat Islam, ya, khususnya para DKM, para masjid dan musola. Ini banyak sekali manfaatnya dalam rangka memberikan tata cara untuk melakukan sebuah manajemen pengelolaan masjid dengan baik. Bahkan kita juga bisa mengetahui waktu sholat masjid terdekat, mengetahui informasi tentang kegiatan-kegiatan di masjid-masjid. Bahkan tidak hanya itu, bagi para pendakwah, mubalik, itu juga bisa berdakwah melalui aplikasi ini. Dan bahkan kita juga bisa menarik dana dari luar, melakukan tracing dengan digitalisasi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sudah 3 menit ya. Yang ketiga, yang terakhir, tentu saya berdiri di sini tidak hanya sebagai kapasitas saya sebagai pembina Aisyah, tapi juga sebagai ketua DPI Kabupaten Bogor. Saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa para marbot di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Gresik, wabil khusus di Desa Sunggal, sudah dilakukan pendataan oleh DPI, karena para marbot ini akan diberikan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Kalau terjadi, mohon maaf, ini hanya antisipasi kita. Kalau bisa terjadi kecelakaan, itu unlimited, mau berapapun biayanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan ketika meninggal dunia itu di rumah, maka akan diberikan santunan 42 juta. Terus ada yang bertanya, bagaimana saya atau kita ingin mendapatkan dana 42 juta? Ya harus meninggal dulu baru dapat santunan 42 juta ya. Itu yang meninggalnya di rumah. Dan bahkan anak-anaknya itu bisa diwariskan ya, untuk mendapatkan beasiswa sampai S1 2 orang ya. Jadi kalau nanti didata oleh DPI desa dan DPI kecamatan segera dilakukan. Bahkan tiap kecamatan kita juga akan mendapatkan umroh satu kecamatan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya kesalahan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.